Tambahan buat Pak Wali. Ya, kemacetan Kota Bandung kalau diserbusi wisatawan pasti jumlah mobil banyak dan pasti agak antrian. Tetapi solusinya adalah satu, petugas harus siap karena kuncinya satu, biasanya macetnya itu karena parkir, saudara. Betul, Pak. Yang kedua ada mobil yang mogok. Nah, dua hal ini harus menjadi patokan. Kalau kita di puncak kan ada kebijakan tuh selama 4 hari kalau nggak salah, nanti saya cek lagi, seluruh angkutan umum yang di wilayah puncak kan dikasih kompensasi, mereka libur dulu. Nanti barangkali angkutan Kota Bandung bisa libur dulu, mudah-mudahan anggaran Pak Wali cukup begitu. Siap ya. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lion Group, kepada Angkasa Pura, juga kepada Danlanut yang telah menunjukkan kolaborasi yang luar biasa sehingga terwujudnya penerbangan ini dari DPR RI Komisi 5, juga dalam posisi kami bersama dengan Dirjen Perhubungan Udara menunjukkan bahwa peluang-peluang masih ada dan mudah-mudahan skenario atau proposal twin airport antara Bandung dan Kertajati bisa segera terwujud. Karena bagaimanapun juga kalau tanpa ekosistem yang terbentuk dengan baik maka kita sekarang tidak bisa mendapatkan keuntungan yang optimal dari industri penerbangan di Jawa Barat. Terima kasih juga untuk para anggota DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI dari Dapil Jabar 1 Kota Bandung, Kota Cimahi yang telah melakukan hubungan komersis yang luar biasa terhadap event kali. Kabar gembira ke supir angkot jadol, yay! Malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di Kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan 2 hari. Jadi tanggal malam tahun baru itu hari apa? 31 Hari Rabu dan Kamis. Jadi hari Rabu dan hari Kamis libur dan dikasih uang saku 500.000 per sopir angkot. Oke? Mantap tidak? Mantap. Tak gitu jadol, Bapak Aing teh the bestnya KDM gitu loh. Siap-siap para supir angkot di Kota Bandung ya. Ini khusus di Kota Bandung. Malam tahun baru dan hari tahun baru dilarang menarik trayek. Karena Bapak Aing sudah menyiapkan uang 500.000 untuk setiap supir yang menerima bantuan dari provinsi. Mantap. Karena harus libur biar nggak macet. Malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di Kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan 2 hari. Jadi tanggal malam tahun baru itu hari apa? 31 Hari Rabu dan Kamis. Jadi hari Rabu dan hari Kamis libur dan dikasih uang saku 500.000 per sopir angkot. Oke? Mantap tidak? Mantap. Oke, mantap tidak Pir? Alhamdulillah Pir, tahun baru dapat berkah. KDM Edun sih. Coach Edun kenapa? Bayangkan di akhir tahun ini mobil khusus di Kota Bandung ya. Ini bekerjasama dengan pemerintah Kota Bandung akan memberikan ya tunjangan kurang lebih 500.000 untuk para sopir angkot agar beristirahat selama 2 hari di tanggal 30 ya dan 31 atau 31 dan tanggal 1 Januari. Dan ini dimaksudkan agar Kota Bandung lebih lowong ya supaya yang mau berlibur bisa lebih leluasa. Ada yang protes ya, bahkan dari YLKI ya menyampaikan bahwa ini kebijakan yang tidak tepat karena dengan ya diliburkannya supir angkot maka ya fasilitas publik akan berkurang. Nah, teman-teman setuju atau tidak dengan kebijakan ini atau setuju dengan YLKI ya? Tapi kalau buat saya ini sebuah kebijakan yang akan membuat KDM bertambah dicintai oleh masyarakat. Suka atau tidak suka, bayangkan supir angkot dapat 250.000 ya, mungkin 150.000 untuk supir angkotnya, 100 untuk pemilik mobil tanpa harus bekerja selama 2 hari.
Ya, siapa yang nggak mau ya? Jadi ini sebuah kebijakan yang populis yang akan disukai bagi mereka yang tentu mendapatkan uang ya. Dan buat masyarakat Bandung ya tentu dengan tidak adanya angkot selama 2 hari akan lebih lengang. Apakah akan kehilangan transportasi umum? Ya ada ojek online yang tentu bisa diakses oleh masyarakat sehingga kita tidak perlu khawatir untuk tidak bisa mendapatkan transportasi publik. Buat saya kebijakan ini top Marco top ya, Jos Marco Jos, dan pasti akan ada yang nyinyir, pasti akan ada yang berpikir buruk bahwa ini pencitraan, ini adalah sesuatu yang akan membuat ya masyarakat memang pada akhirnya kita suka atau tidak suka akan ada yang semakin mencintai KDM. Sekali lagi, bagi saya pribadi untuk kebijakan ini saya dukung. Ya, ini luar biasa. Selamat untuk para supir angkot dan juga para pemilik angkot. Dan buat warga Bandung, selamat menikmati 2 hari Bandung tanpa angkot. Saya Coach Hidayat, founder Sekolah Bisnis Indonesia dari Bandung, Jawa Barat. Kami menyambut baik ide dari Pak Gubernur karena bagaimanapun juga ini merupakan salah satu solusi yang secara serius harus kita perhatikan dan kita sikapi. Jadi idenya kan memang terpicu dari 4 hari tidak ada angkot di jalur Bogor Puncak ya. Nah itu ternyata memperlancar. Nah jadi faktanya memang sekarang ini banyak sekali wisatawan yang harus datang ke Bandung itu menggunakan kendaraan pribadi. Jadi mau tidak mau ruang jalan harus banyak diberikan kepada para pengguna kendaraan pribadi. Tapi pada saat bersamaan angkot tentu saja harus bisa menyesuaikan diri. Ada perbedaan karakteristik jalan. Kalau puncak jalur Bogor Puncak itu kan lurus ya, satu naik satu turun tos. Sementara Bandung kan ya, yang rame Asia Afrika, Braga, Jalan RM Marta Dinata, Dago. Nah yang lain tentu tidak. Kita harus memperhatikan juga yang di Cicahem, yang di Cibiru, di Bandung Kidul, di Bandung Kulon dan lain-lain. Jadi bagaimanapun juga ini merupakan sebuah penyampaian dari Pak Gubernur mengantisipasi agar kemacetannya tidak terlalu dahsyat gara-gara liburan. Satu ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi usul angkot berhenti beroperasi di Kota Bandung pada saat Tahun Baru. Jujur saja, saya setuju dengan usulan tersebut, walaupun itu sifatnya jangka pendek, minimal ada upaya konkret, tidak sekedar wacana saja untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Ya mudah-mudahan ke depannya pemerintah Kota Bandung dan Pemprov Jawa Barat bisa kolaboratif dalam menyelesaikan akar permasalahan kemacetan di Kota Bandung, memperbaiki moda transportasinya, serta mengintegrasikannya. Selain itu juga para supir angkot bisa berlibur pada saat Tahun Baru gitu kan. Ya kompensasi 500.000 saya kira cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 2 hari. Sampurasun KDM Gubernur Jawa Barat. Baru kali ini ada seorang gubernur yang berani mengambil langkah tegas. Seluruh angkutan kota, angkot di Kota Bandung malam Tahun Baru dan hari Tahun Baru dihentikan. Tujuannya sangat mulia, untuk menghindari kemacetan, rawannya kecelakaan, dan lain sebagainya bagi masyarakat yang memperingati atau menyambut datangnya Tahun Baru 2020. Nah masih cuman satu usul Bapak KDM, khusus dari saya pribadi. Bisakah Bapak di tahun ini atau tahun yang akan datang, di malam 1 Muharram Tahun Baru Islam, seluruh aktivitas angkot atau aktivitas apapun itu namanya dihentikan untuk menghormati sekaligus merayakan, meramaikan masyarakat Muslim pada khususnya dalam rangka menyambut Tahun Baru Hijriah. Itu usul dari saya secara pribadi, Ageti Siliwangi ya Bapak KDM Gubernur Jawa Barat. Ini dia videonya. Yang setuju, yang gak setuju tolong komen. Hatur nuhun, sampurasun. Malam Tahun Baru dan hari Tahun Baru supir angkot di Kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan. 2 hari. Jadi tanggal malam Tahun Baru itu hari apa? 31. Hari Rabu dan Kamis. Jadi hari Rabu dan hari Kamis libur dan dikasih uang saku 500.000 per sopir angkot. Aduh, Oke?
Mantap tidak? Aja angkot sekarang buat nggak menguntungkan sebetulnya. Makanya saya sangat berterima kasih banyak dengan adanya program seperti ini gitu. Jadi sangat membantu lah. Ya benar Pak, benar, sangat membantu terus terang bagi para supir angkot. Ada lumayan mungkin beberapa hari pemikiran setoran. Nah itu bisa tidur nyenyak Pak. Berarti sampai hari non itu Pak? Kalau dari pengarah pengurus sih ngasih kabar ke saya di tanggal 24, tanggal 25, tanggal 30, 31 kalau nggak salah. Iya. Nah, lumayan ya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Berarti total 800. 800. Bisa beli belas 25 kilo Pak. Tidur nyenyak saya. Biasanya sehari seberapa Pak? Kalau pendapatan ya sekitar 50.000 saya Pak. Sehari. Katanya sehari full apa setengah hari? Kebetulan saya narik setengah hari. Setengah hari. Ya. Dalam rame. Dalam rame. Kalau hari Minggu, hari Sabtu kan kadang-kadang macet nih. Paling 20.000, 30.000. Ya adalah buat jajan anak. Tapi macetnya berpengaruh pada pendapatan. Alhamdulillah berpengaruh. Biasa 3 rit, paling 2 rit. Karena macetnya bisa 1 jam gitu. Ya maaf ya teman-teman kalau suaranya agak kurang jelas karena ini lagi di pinggir sawah. Oke teman-teman, kebijaksanaan ini diharapkan mampu menekan kemacetan tanpa merugikan para sopir angkot. Dan kini masyarakat atau publik menunggu sejauh mana pelaksanaan ini di lapangan, berjalan adilkah dan tepat sasarankah selama momentum liburan tahun baru tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum.